Rumah besar artis Jenny Cortez disinyalir memiliki anasir mistik. Konon, rumah 3 lantai tersebut dibangun di tanah bekas kuburan. Fenomena mistis yang tak logis kerap muncul, terutama di lantai atas yang bahkan tidak jarang dipenuhi suara-suara misterius. Meski ruangan itu lebih banyak kosong. Terakhir, rumah Jenny dikirimi ayam warna hitam yang sudah disembelih dengan 5 paku di tubuhnya. 1 paku terlihat berkarat. Mungkinkah ada yang sengaja ingin mencelakainya? Atau memang rumahnya yang dingin? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jenny Cortez tak menyangka bahwa tanah yang ia beli dan ia bangun rumah dulunya adalah lahan kuburan. Berbagai keganjilan kerap dialami hingga kiriman ayam mati yang menampakkan darah menjadi teror horor yang membuat rumah Jenny Cortez menambah horor. Tidak ada yang tahu siapa pengirimnya serta bertujuan apa. Tapi ayam mati warna hitam itu telah memberi rasa ngeri. Nah, jadi pertama kali tahu kalau di depan rumah tuh ada ayam itu dari pembantu Jenny. Nah, posisinya ayam itu ada di sini nih. Nah, itu di dalamnya itu dia tuh ada plastik merah, udah gitu ada ayamnya warnanya hitam, udah gitu di dalamnya tuh ada pakunya, ada 5 paku, yang 4 karat, yang 1 lagi enggak. Itu langsung diambil sama papaku dan langsung dibakar di sebelah sana. Letak posisi ayamnya di sini nih, letaknya di sebelah sini gitu, dan di sini nih ada plastik, jadi ayamnya tuh di dalam plastik, udah gitu ayamnya berdarah dan ayamnya tuh udah dipotong gitu. Katanya ada orang yang mengirim sesuatu yang nggak baik gitu, tapi kalau misalnya aku sendiri selalu berpikir positif, mungkin ada orang yang iseng aja lah gitu. Tapi kalau kata papaku ini nggak bagus gitu, akhirnya langsung dibakar sama papaku gitu. Cerita seram di rumah Jenny Cortez dikisahkan bukan sekali itu terjadi. Peristiwa menakutkan bahkan sudah muncul tidak lama setelah keluarga Jenny Cortez menempati rumah itu. Misalnya saja sang ibu yang tiba-tiba kesurupan tanpa tahu penyebabnya. Lalu di kamarnya muncul wanita cantik berkebaya warna hijau pagi-pagi setelah dirinya bangun tidur. Kalau di ruangan ini pertama kali mamaku pindah sama aku itu 1 minggu setelah pindah itu mamaku kerasukan. Posisinya di sebelah sini. Di sini nih, di ruang TV. Di sini posisinya lagi tiduran. Nah, itu pas kerasukan aku pikir itu pas malam Jumat ya, malam Jumat udah gitu. Aku pikir kan mama bercanda sama aku kan. Nah, udah gitu aku langsung panggil tuh papa, langsung panggil kakak aku, terus dibacain doa. Mama tuh kayak nangis, terus kayak ketawa, akhirnya dibacain doa langsung sembuh. Nah, setelah itu udah gak ada kejadian apa-apa lagi. Setelah beberapa bulan kemudian ada kejadian di kamar aku, itu sih aku amazing banget ya, kejadiannya luar biasa karena gini, itu kejadian jam 9 pagi. Aku ngelihat ada cewek yang sedakep gitu di kamar aku sih, mau lihat ya ke kamar aku. Nah,
Waktu itu posisi tempat tidurnya itu di sebelah sini, ya kan. Aku lagi tidur, bangun pagi jam 9 pagi. Udah gitu ada cewek yang pakai baju kebaya hijau sama kain hijab. Tadinya dia menghadap ke sana begini. Udah gitu pas aku lihat, aku pikir itu halusinasi aku bangun pagi kan. Akhirnya aku tutup pakai bed cover, aku buka lagi. Ceweknya ternyata udah menghadap ke sini, ke aku gitu kan, menghadap seperti ini. Dan itu aku lihat posisinya dari sini sampai sini, karena itu bener-bener wujudnya nyata banget gitu, bener-bener kayak ngeliat manusia gitu. Nah akhirnya aku langsung telepon papaku, pas papaku datang udah nggak ada. Ya udah begitu, gemeterannya sih luar biasa, keringat dingin gitu karena jam 9 pagi loh. Dan memang penampakan di rumah ini tuh nggak tahu kenapa selalu pagi, siang gitu. Pada waktu yang lain, kejadian misterius kembali menghampiri Jenny. Selepas dini hari, ia mendengar suara seperti tangisan perempuan. Datangnya suara dari lantai 3 yang memang sering menjadi tempat munculnya hal-hal yang ganjil. Jadi ada suara nangis gitu, aku pikir suara keran air di atas kan. Dari mana suaranya? Lantai 3. Jadi kayak ada suara nangisnya kayak gitu. Aku pikir itu suara apa ya, keran air kali ya gitu. Terus akhirnya aku tanya sama suamiku, "Baby denger nggak ada suara yang nangis?" Dengar, dia langsung ya mukanya langsung kayak orang takut lah gitu. Terus siapa ya, orang gila di bawah, namanya suara dari lantai 3. Terus akhirnya denger lagi 2 kali gitu. Akhirnya udah kita berhenti tidur aja. Itu sih luar biasa sih. Nah kalau lantai 3 sih banyak kejadian karena kayak pembantu aku sering digangguin, terus papa aku gitu. Kalau aku sendiri sih di lantai 3 cuma dengar suara yang kuntilanak gitu. Lalu bagaimana paranormal Mbah Mijan melihat kejadian-kejadian itu saat ia datang langsung ke rumah Jenny Cortez? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendengar kabar rumah Jenny Cortez dikirimi ayam mati warna hitam, Mbah Mijan terdiam. Ia meraba ada yang tidak lazim pada peristiwa itu, sehingga segera mendeteksi ada yang sedang ingin berbuat jahat. Apalagi ayam hitam serta paku sangat identik dengan mistik. Memang tidak lazim kalau ada barang-barang seperti itu masuk ke rumah orang. Ketidaklaziman pertama pasti dikirimkan oleh orang atau mungkin dilempar oleh orang, kan begitu. Nah yang kedua, bendanya juga tidak lazim. Ada ayam hitam ya? Iya. Ayam hitam, ada juga paku. Pakunya ada 5, yang 4 karat, yang 1 enggak. Itu seperti membuat kode bahwa 5 memang yang tinggal di rumah ini ada 5 orang. Ada aku, suami aku, bokap, mbaknya, supir, 5. Aku kan kemarin disuruh sama Mbak Mijan beli kelapa. Ya. 2. Nah, Ya. aku udah beli kelapa nih 2 gitu. Itu untuk diapain, Mbak? Jadi kelapa itu kan memang airnya adalah suci. Air kelapa, air yang tidak terjamah. Makanya ketika kita mendoakan air kelapa, biasanya ada energi yang bisa tersimpan di air kelapa. Tujuannya untuk membersihkan, kemudian nanti ada air yang sedikit, air kelapa itu kita percikan di tempat kejadiannya. Terus yang kedua, nanti buat ditaruh dulu di atas, di lantai 3 yang kita tahu kan di sana. Nah, kita akan tunggu 3 hari. Oh gitu. Kalau 3 hari ternyata air kelapa kita nggak ada sesuatunya, berarti aman. Tapi kalau tiba-tiba ada paku atau ada apa di dalam
air kelapanya, nah itu Mbak akan datang lagi untuk langsung sikat habis. Ini. Yang satu ini, yang masih utuh, kita taruh di atas. Oh, oke. Jadi ini nanti buat kita pembuktian bahwa Nggak boleh dimakan habis itu. Nggak boleh. Oh. Kalau sampai 3 hari ini boleh dibelah. Ada nggak gitu sesuatu di dalamnya? Ritual pembersihan dilakukan. Sarana yang dipakai adalah kelapa yang airnya akan mampu mendeteksi sesuatu yang buruk jika memang ada keburukan terjadi. Air kelapa biasa dipakai untuk pembersihan supranatural karena sifatnya yang bersih tanpa pernah tersentuh tangan siapapun. Nah pemirsa, ini kelapanya udah dipotong bagian atasnya. Kata Mbak Mijan, ini airnya mau disiram ke tempat yang kemarin ada ayam. Ini Mbak Mijan. Udah dilubangin ya? Udah dilubangin. Jadi nanti kita bawa ke lantai atas dulu, nanti Mbak dibawa sebelah di sana. Oh, di sana dulu. Di sana dulu, barang sini nggak apa-apa kita anterin. Habis itu baru kasih balik kita percikan di tempat. Oh gitu. Jadi air kelapa muda ini bukan untuk suguhan, bukan untuk makanannya mereka, bukan untuk memberi sesaji. Air kelapa ini air yang tidak terjamah, jadi air yang memang suci kalau bahasa metafisikanya. Makanya ketika kita beri mantra, kita zikiri, kita panjatkan doa kepada Allah, biasanya menyimpan sebuah energi untuk bisa digunakan, menetralkan apapun, termasuk menetralkan dari teluh, santet, guna-guna. Mbak akan coba berkomunikasi dengan yang ada di sini. Mudah-mudahan upaya kita membersihkan tempat Jenny, rumah Jenny dijabah Allah SWT. Assalamualaikum. Dimensi kita dengan dimensi Anda kan berbeda. Jadi kalau bisa kita hidup berdampingan saja. Itu penegasan dari saya. Jadi kalau bisa bersaudara, bisa berdampingan tanpa saling mengganggu, tidak masalah. Tapi kita juga berhak meminta biar Anda tidak menunjukkan eksistensinya. Bergerak ke lantai 3, Mbah Mijan langsung memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Air kelapa diletakkan di sana untuk mendeteksi ada apa di balik pengiriman ayam hitam di rumah Jenny. Tapi memang rumah Jenny dihuni sosok gaib yang sudah sangat lama bersemayam di sana. Gimana, Bang? Kalau penghuni yang di sini sih emang karena sudah lama ya, Iya. gitu. Jadi menempati tempat ini. Tapi kenapa dia selalu muncul dan mau ngasih tahu gitu, kayak setiap ada teman media apa pasti dia ngasih tahu lewat apalah gitu. Kalau itu ada gitu. Iya, karena hal-hal seperti itu kadang-kala mereka butuh pengakuan. Mereka ada, mereka di sini, mereka di sekitar kita, seperti itu.
Mbak melihat, sebelumnya Mbak tanya dulu, Jenny pernah melihat sosok yang wanita berbaju hijau itu ya? Iya. Jadi di sini memang ada sosok yang menjaga, sudah cukup lama tinggal di sini. Sosoknya wanita pakai gelung ya, kemudian ada tusuk kondenya, gambar naga, terus ada kalung dengan liontin gambar naga, ada gelang kanan kiri gambar naga, dan memakai kebaya hijau, kainnya coklat, cantik, seperti penari gitu ya, ronggeng lah seperti itu, ronggeng seperti itu. Tapi itu ya sosok yang baik sebenarnya. Tapi penunggu di sini berbeda dengan masalah kiriman yang tadi. Kita akan clearkan di sini bahwa adanya penemuan dari ayam sudah mati, kemudian ada paku sampai jumlahnya 5 buat memijat sendiri. Bisa kita berpendapat iseng, boleh juga orang iseng. Tapi iseng dengan media seperti itu, Mbak pikir itu iseng yang kebangetan. Ketika Mbak sampai di lantai atas, kemudian tadi Mbak sempat berzikir, ya memang mereka bukan orang iseng. Itu adalah kiriman. Ada penunggu gaib yang sudah sangat lama mendiami rumah Jenny Cortez. Mungkinkah karena rumah itu berdiri di tanah bekas kuburan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setelah melakukan deteksi batin, Mbah Mijan akhirnya membuka tabir misteri. Tanah bekas pekuburanlah yang selama ini menjadi sumber kejadian-kejadian mistik. Sebab rumah Jenny memang berdiri di tanah yang di masa lampau pernah menjadi pemakaman. Boleh Mbak sebutin ya, di bawah ini katanya kan ada bekas makam ya, makam kuburan kuno kayaknya ya. Jadi dia berinteraksi bukan dengan tujuan tertentu. Kalau ada yang lewat, yang mampir dari makhluk-makhluk lain, atau mungkin ada orang yang berubah jahat, maka dia akan menunjukkan eksistensinya. Jadi eksistensi itu dari mereka bukan karena pengen menakuti, tapi pengen memberikan pesan ada orang yang lagi jahat dengan kita. Di lantai 3 ini ada lorong yang berupa goa, kalau bahasa kita itu sering buat lalu-lalang. Bahasanya jalan raya lah. Selanjutnya, Mbah Mijan menunjukkan letak bekas makam yang membuat rumah terasa tidak biasa. Di masa lampau, makam itu berada di atas 2 rumah, meski bagian paling banyak di atas rumah Jenny. Jadi ini kan ada dinding pembatas ya, kanan dan kiri. Ini kalau dari lantai 3 turun ke bawah, ya kan, pembatas ya. Iya, pembatas. Dua ruangan ini tengah-tengahnya sebenarnya membelah makam. Tapi yang lebih dominan ke aku. Ya, ke Jenny. Iya, rumah sebelah soalnya jarang kejadian apa-apa. Pokoknya satu makam dibelah jadi 2 nih, karena ada 2 bangunan. Yang sebelah sini juga dapat, yang sebelah juga dapat. Jadi memang makamnya agak miring gitu loh, agak miring. Tapi yang dominan lebih banyak sih. Rumah yang berdiri di tanah bekas pemakaman
serta lorong gaib yang memanjang adalah dua rahasia yang dikuak Mbah Mijan. Tapi tidak ada yang membayangkan karena sesungguhnya rumah Jenny dijaga oleh sosok yang pernah menunjukkan wujudnya, yaitu sosok berkebaya warna hijau. Nah, kalau mau ngomongin besarnya, ini nih dari miring sini, ini dari sini ya, ini lorong ini. Nah, kemudian sampai ke sini nih. Nah, lalu tembus keluar dan tembus juga keluar sana. Jadi ini benar-benar jalur otomatis, bukan dia meminta untuk di sini gitu. Nah, kita mau cipratin di tempat yang tadi ya? Pasti. Ayam di mana? Di sini. Oh, oke. Ayamnya di sini nih. Di sini nih. Sini ya, Mbak? Sini. Tapi dikit saja nggak apa-apa. Jadi tuangkan di tangan, nah cipratin. Sini. Sini. Nah, ini adalah proses terakhir dari pembersihan kita di rumah Jenny. Jadi dengan air kelapa ditaruh di sini. Bagaimana setelah kita tunggu 3 hari? Insya Allah ini sebagai simbol kalau memang tempat ini sudah bersih, maka tidak akan ada sesuatu hal yang tertinggal di sini. Tapi kalau memang masih ada sisa di sini, masih ada sisa ditanam dan belum ditemukan, maka akan otomatis masuk ke kelapa ini. Menghuni rumah di bekas kuburan tentu saja tidak nyaman, bahkan sekedar mendengar kisah itu. Disinyalir masih ada sisa anasir negatif mistik yang belum benar-benar hilang dari sana. Tapi itukah yang membuat rumah Jenny Cortez terasa berbeda? Entahlah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.